Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Saudaraku semua, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian spesifik berkaitan dengan aplikasi hukum kewarisan Islam. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian tentang persoalan munasakhah. Munasakhah itu gambarannya ada orang meninggal yang mana sebelum harta waris orang yang meninggal ini dibagi, ada ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu. Jadi saya kasih gambaran, misal si A ini meninggal pada tahun 2001, mempunyai harta 240 juta misalnya. Nah, si A ini yang mempunyai harta 240 mempunyai anak. Anaknya si A itu B dan C misalnya. Nah, C sebagai ahli warisnya A ini meninggal pada tahun 2002. Padahal hartanya A ini belum dibagi tahun 2002. Tetapi ada ahli warisnya A yaitu C yang meninggal dunia pada tahun 2002. Lah, model yang kajian seperti ini, bagaimana cara membagi hartanya? A. Bagaimana cara membagi nanti hartanya? C. Kajian seperti inilah yang disebut dengan istilah munasakhah. Secara lebih detail, lebih lengkap, kita ikuti kajian melalui PowerPoint berikut ini. Munasakhah. Definisi munasakhah. Secara etimologi, munasakhah itu diartikan an-naqlu awil izalah. An-naqlu itu perpindahan atau memindahkan, sementara al-izalah itu menghilangkan atau hilang. Secara terminologi, yang dikatakan munasakhah itu memindahkan bagian atau hak sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan. Ini yang disebut dengan istilah munasakhah. Empat unsur munasakhah. Pertama, tirka mayit belum dibagi-bagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku. Yang kedua, adanya kematian satu atau lebih ahli waris. Yang ketiga, adanya pemindahan harta pusaka dari orang yang mati kemudian kepada ahli waris lain. Yang keempat, pemindahan bagian ahli waris yang telah mati kepada ahli warisnya harus dengan jalan mempusakai. Sebab kalau dengan jalan hadiah atau sedekah, maka tidak disebut dengan munasakhah. Bentuk munasakhah. Ahli waris yang bakal menerima pemindahan harta dari orang yang mati belakangan
adalah juga termasuk ahli waris orang yang mati terdahulu. Yang kedua, ahli waris orang yang bakal menerima pemindahan harta dari orang yang mati belakangan adalah bukan termasuk ahli waris orang yang mati terdahulu. Contoh bentuk 1. Ahli waris terdiri dari 2 anak laki-laki A dan B dan 2 anak perempuan C dan D. Sebelum harta pusaka dibagi, A mati tanpa meninggalkan ahli waris. Tirkahnya 30 juta. Kita lihat contoh real dalam gambar berikut. Kita lanjutkan persoalan munasakhah dalam bentuk praktek. Praktek ahli waris bentuk yang pertama tentang munasakhah. Tadi disebutkan bentuk yang pertama itu ahli waris orang yang meninggal pertama dengan yang meninggal kedua sama persis. Kita lihat ini, P kawin dengan Q punya anak A, B, C, D. P meninggal pada tahun 99, tidak meninggalkan harta sama sekali, sehingga hartanya tidak dihitung. Setelah menjadi Ki, setelah menjadi duren, duda keren, giat ikhtiar, giat beribadahnya sehingga kaya. Misalnya pernikahan P dan Q dikaruniai 4 orang anak A, B, C, D. Q meninggal pada tahun 2001, meninggalkan harta 30 juta. Ini saya buat nominal kecil biar hitungannya nggak terlalu panjang, nggak ribet. Bisa 30 juta, bisa 300 juta, bisa 30 M, bisa 30 T, dan seterusnya. Tapi saya ambil nominal yang sederhana biar hitungannya nggak terlalu ribet. Ki meninggal 2001, meninggalkan harta 30 juta. Setelah Ki meninggal 2001 ini, harta 30 juta baru dibagi kepada ahli warisnya 2015. Selang 14 tahun kemudian dari meninggalnya Ki baru dibagi nih harta 30 juta. Sebelum hartanya Ki ini dibagi kepada ahli warisnya, ada ahli warisnya Ki yang meninggal dunia, yaitu A, anak kandungnya Ki, meninggal tahun 2008. Ki meninggal 2001, harta peninggalan Ki baru dibagi tahun 2015. Sebelum hartanya Ki dibagi, ada ahli waris yang meninggal tahun 2008. Inilah yang disebut dengan munasakhah. Nah, model yang pertama munasakhah itu ahli warisnya Ki dengan ahli warisnya A, orangnya sama persis. Orangnya sama persis. Kita lihat, ahli warisnya Q, A, B, C, D. A anak laki-laki, B anak laki-laki, C anak perempuan, D anak perempuan. Sementara ahli warisnya A, B, C, D. Ini orangnya sama loh. Namanya sama, B, C, D. Hanya status berbeda. Kalau A, B, C, D dengan Q ini kan anak. Sementara kalau A yang meninggal, B, C, D itu saudara. Saudara kandung. B. Saudara laki-laki kandung. C dengan A, saudara perempuan kandung. D dengan A, saudara perempuan kandung. Tapi ingat, ini orangnya sama. Lihat ini, ahli warisnya Q, A, B, C, D.
ahli warisnya A, B, C, D. Hanya beda A karena A di sini meninggal. Tapi ini persis sama B, C, D, tidak ada tambahan yang lain. Dalam kondisi seperti ini langsung satu model, satu solusi biar cepat, biar nggak ngitung 2 kali. Bagaimana solusinya? Langsung ahli warisnya Ki adalah, nah begitu, ini solusi. Sini ahli warisnya Ki adalah B, C, D. Langsung to the point. B anak laki-laki, C anak perempuan, D anak perempuan. Anak laki-laki mewaris dengan anak perempuan. Langsung asobah. Asobah yang B asobah bin nafsi, C, D asobah bil ghair. Nah, karena asobah jumlah kepala, anak laki-laki 1 orang kepalanya 2, anak perempuan kepalanya 1, kepalanya 1, total kepala 4. 2/4, 2 dari sini, 4 dari sini, 1/4, 1/4 kali 30 juta. Yang ini 15 juta, yang ini 7,5, yang ini 7,5. Langsung to the point. Kalau kurang percaya, kita hitung satu-satu, kita pisahkan. Ini lihat, kalau kurang mantep. Kita hitung, jadi ini kita pecah melalui proses 2 jalur. Bener tak? Langsung cara to the point seperti itu. Kita lihat ini. Ahli warisnya Ki kita fullkan ABCD. Nanti ahli warisnya A kita fullkan BCD. Nanti kita totalkan dua cara ini, baru kita lihat hasilnya ini. Lihat. Ahli warisnya ini anak perempuan dengan anak laki-laki. Langsung asobah. Ini kepala 2, kepala 2, kepala 1, kepala 1. Total kepala 6. 2/6, 2/6, 1/6, 1/6 kali 30. 30 hartanya Ki. Ini berapa ini? 10. Ini 10. Ini 5. Ini 5. Sekarang ahli warisnya A, hartanya 10 juta. Saya ingin tegaskan, harta yang dibagi A kepada ahli waris di sini hanya harta yang didapatkan A dari Ki. Saya ulang, hanya harta yang didapatkan A dari Ki, tidak melibatkan hartanya A pribadi. Tidak melibatkan hartanya A pribadi. Ini kajian munasahah. Jadi hartanya A yang didapatkan dari Ki 10 juta. Nah, 10 juta bagikan kepada ini. Saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan kandung, asobah. Saudara laki-laki kandung kepala 2, ini kepala 1, total kepala 4. 2/4 ini 2/4, 1/4, 1/4 kali 10 juta. Ini 5, ini 2,5, ini 2,5. Sekarang totalkan. A mendapatkan 10 dibagi ini, B mendapatkan 10, tambahkan 5, total 15. C mendapatkan 5 dari Ki. Dari A dia mendapatkan 2,5, total 7,5. D mendapatkan 5 dari Ki, dari A mendapatkan 2,5, total 7,5. Yang kesimpulannya, kalau ahli waris pertama dengan ahli waris dari mayit yang kedua, orangnya sama persis 100%, langsung to the point pengerjaannya, seperti yang contoh berikut ini yang sudah dipampangkan di papan ini. Monggo difahami, monggo dicatat. Sekarang kita lanjutkan munasahah bentuk yang kedua. Ini yang umum di masyarakat, yang sering terjadi di masyarakat ini adalah munasahah bentuk yang kedua.
sebelum cara menyelesaikan, lihat ini. Tadi saya kembali ke bentuk munasakhah. Ahli waris yang bakal, yang kedua ya, ahli waris yang bakal menerima pemindahan harta dari orang yang mati belakangan adalah bukan termasuk ahli waris orang yang mati terdahulu. Artinya orang yang ahli waris yang pertama dengan ahli waris yang kedua itu berbeda orang, ada tambahan. Nah, ini bentuknya. Sekarang cara menyelesaikan munasakhah bentuk yang kedua harus melalui dua tahapan. Pertama, tirkah orang yang mati pertama dibagikan terlebih dahulu kepada semua ahli warisnya. Yang kedua, tirkah orang yang mati belakangan dibagikan terlebih dahulu kepada semua ahli warisnya. Sebenarnya ini sudah saya gambarkan, sudah saya contohkan saat membuktikan satu langkah tadi itu. Kan setelah langsung to the point di atas tadi, contoh di atas, saya buktikan ahli warisnya Q, ABCD. Ahli warisnya A, BCD. Nah, di situ pemisahan antara ahli warisnya Q dengan ahli warisnya A, kalau sudah paham di situ, insya Allah bentuk kedua ini langsung paham. Kita langsung pada bentuk contoh. Mudah-mudahan semuanya diberi paham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam contoh berikut ini. Ini munasakhah bentuk yang kedua. Dan ini nanti yang insya Allah diujikan dalam UAS insya Allah. Lihat ini. P kawin dengan Q punya anak A dan B. B kawin dengan C punya anak D dan E. Q meninggal tahun 2001. Dengan meninggalkan harta, tirkahnya ini 240 juta. Ini misalnya. Hartanya Q yang meninggal tahun 2001 baru dibagi kepada ahli warisnya tahun ini, harta ini 240 juta baru dibagi kepada ahli warisnya Q tahun 2015 misalnya. Sebelum 2015, sebelum hartanya Q dibagi, ada ahli warisnya Q yang meninggal. Siapa? B, anak laki-lakinya Q. Saya kasih tanda tidak silang, tetapi seperti ini. Ini artinya meninggal yang kedua sebelum hartanya ahli waris yang pertama dibagi. Jadi sebelum hartanya Q ini dibagi. Ini tanda, sehingga kalau tidak dikasih tahun, adik-adik sudah memahami. B meninggal tahun 2009, sebelum B menerima harta tirkahnya Q yang baru dibagi tahun 2015. Lihat. Ahli warisnya Q. Model seperti ini model yang kedua. Langkahnya ahli warisnya Q siapa? Bagikan. Ahli warisnya B siapa? Bagikan. Antara ahli warisnya Q dengan ahli warisnya B berbeda orang. Lihat ini. Ahli warisnya Q, P, istri. A, anak perempuan. B, anak laki-laki. Loh, B masih dapat. Hitungannya B itu, hitungan pembagian waris adalah pada saat pewaris meninggal tahun berapa? Bulan apa? Hari apa? Q meninggal tahun 2001. Nah, pada saat Q meninggal 2001, B ini masih hidup. Oh, berarti B ahli warisnya Q. Ya. Sementara yang kedua, ahli warisnya B. Siapa saja? C, istri. P, ibu. D, anak perempuan.
E. Anak laki-laki. A. Saudara perempuan kandung. Lihat ini, ahli waris pertama, ahli warisnya Q, PAB. Ahli warisnya B, tidak hanya PAB, ada C, ada E, ada A. Antara ahli waris pertama dengan ahli waris yang kedua, beda orang. Kalau beda orang harus melalui 2 tahap seperti ini. Q, ahli warisnya siapa? Bagikan dulu hartanya. Baru menyelesaikan hartanya B. Ahli warisnya siapa? Kalau sudah dapat harta dari Q, bagikan. Nah, 2 cara ini nanti terus ditambahkan. Kita selesaikan. Istri mendapat kebagian 1/8 karena Q meninggalkan ahli waris. Anak perempuan, anak laki-laki asobah. Asal masalah 8. 8 dibagi 8 1, sisa 7. 1/8, 7/8 kali 240. Ini 30, ini 210. Nah, kita bagi ini. 210 ini dibagi anak perempuan, dalam ini adalah A dalam hal ini, B, A itu anak perempuan, B anak laki-laki. Ini asobah, anak perempuan 1, anak laki-laki 2 kepalanya. Ini 3, 1/3, 2/3 kali 210. Berarti ini 70, yang ini 140. Hartanya B yang didapatkan dari Q adalah 140 ini. Lah 140 inilah yang dibagikan kepada ahli warisnya B. Nah, kita kasih meninggal pada tahun 2009, hartanya 140 juta. Selanjutnya 140 juta dibagi kepada ahli warisnya B. Siapa saja? Ini istri 1/8, ibu 1/6, anak perempuan, anak laki-laki asobah, saudara perempuan kandung mahjub karena ada anak laki-laki. Ini asal masalah 24, 24 dibagi 8 3, dibagi 6 4, sisa berapa ini? 24 dikurangi 7, berarti 17. Ya, 17. Betul? Selanjutnya 3/24, 4/24, 17/24 kali 140 juta. Nah, ini kita hitung dulu. 140 kali 3 dibagi 24, 17,5. Seratus 140 dibagi 6, 23,3. Sembilan 99,1.
Oke. Nah, ini total 140. Nah, di sini baru digabungkan. Setelah dua tahap ini terlampaui, ini tahap pertama, ini tahap kedua, tahap ketiga, saya taruh di sini. Gabungkan P di sini dapat, di sini dapat. Tambahkan P di sini dapat 30 plus di sini dapat 23,3. A di sini dapat, di bawah pun dapat. Oh, di bawah nggak dapat. Maka A cukup di sini 70. A 70, dapat 70 ini. Baru yang lain tinggal apa namanya? Tinggal copy paste. D di sini dapat, E di sini dapat. Lah cuma di sini tinggal mecah lagi. 99,2 ini pecahkan. Ini anak perempuan, anak laki-laki ini dengan model seperti ini. Dengan model pembagian asobah. Nanti kalikan sendiri. 99,2 dibagi anak perempuan D, anak laki-laki A dengan ketentuan 2:1 untuk laki-laki. Model seperti ini nanti pengerjaannya. Ini saya gabung. DE gitu ya, DE dapat 99,2 dan seterusnya ini. Nanti tinggal melanjutkan sendiri. Model seperti inilah yang disebut dengan munasakhah. Kalau kita lihat, kita kembali ke unsur, adik-adik untuk lebih mudah memahami, kita kembali ke unsur-unsur munasakhah. Kita lihat 4 unsur munasakhah. 4 unsur munasakhah itu kita lihat. Pertama, tirka mayit, tirkanya ki belum dibagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan berlaku. Pada saat Ki mati 2001, hartanya 240 belum langsung dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu PAB. Unsur pertama memenuhi. Unsur kedua, adanya kematian satu atau ahli waris sebelum hartanya dibagi. Adanya kematian ahli warisnya Ki, bisa 1 bisa 2, yaitu B di sini B. Unsur kedua memenuhi. Unsur ketiga, pemindahan harta pusaka. Adanya pemindahan harta pusaka dari orang yang mati kemudian kepada ahli waris yang lain. Hartanya B yang didapatkan dari Ki itu pun diberikan kepada ahli warisnya B. Siapa? Ini C, P, D, E, A. Unsur ketiga memenuhi. Unsur keempat munasakhah, pemindahan harta Ki dan B kepada ahli warisnya itu dengan jalan waris, tidak dengan jalan hadiah atau sedekah. Inilah yang disebut dengan kajian munasakhah. Dan insya Allah ini yang akan muncul, model yang kedua ini yang akan saya keluarkan dalam soal-soal ujian akhir ataupun UAS. Barangkali ini yang disampaikan untuk tugas munasakhah. Insya Allah nanti akan saya share di grup masing-masing dan adik-adik bisa memahami ini terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberi faham semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.